Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 5 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan memulai kajian dengan membacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 55. Surat Ali Imran ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Surat Ali Imran ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu, yaitu aku menidurkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang ketinggiannya Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang ketinggiannya Allah, yaitu Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Pada ayat ini Allah menyebutkan sisi pendalilannya tentang ketinggian Allah. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku.
Jadi Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Ini menunjukkan sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang masalah wafat. Kalimat wafat ada yang maknanya tidur dan ada yang maknanya meninggal dunia. Kalimat wafat ada dua makna. Ada makna tidur. Orang yang tidur itu mati, wafat. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang di hari kematiannya. Dan bagi yang belum mati, Allah mewafatkannya di saat tidurnya. Jadi tidur itu wafat atau kematian kecil. Maka orang yang bangun tidur membaca doa, gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan hanya kepadanya aku dikembalikan. Jadi tidur itu wafat. Maka makna ayat ini, ayat surat Ali Imran ayat 55, Ya Isa inni mutawafika, wahai Isa aku mewafatkanmu. Kalau yang dimaksud adalah sekarang, yang dimaksud sekarang atau ketika Nabi Isa alaihissalam pada waktu peristiwa dikepung oleh orang-orang Yahudi, Allah mewafatkannya, artinya Allah menidurkannya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia, tetapi ditidurkan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, ditidurkan, dan diangkat menuju Allah ke langit. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Sedangkan yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib oleh orang-orang Yahudi itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi yang disalib adalah walakin subbihalahum, itu pemuda yang wajahnya diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa dikepung oleh orang-orang Yahudi, jadi orang-orang Yahudi mereka itu pembunuh para nabi dan para rasul. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu semangat berdakwah, orang Yahudi lapor kepada seorang raja, raja Yunani, musyrik. Orang Yahudi berkata, wahai raja, ada seseorang yang mengaku menjadi nabi. Dia mengumpulkan massa untuk merebut kekuasaanmu. Ini subhanallah, fitnah zaman dahulu ya sama. Sampai sekarang, sami mawon, gedang goreng. Nah, sami mawon, itu mereka terhadap dakwah itu merasa terusik. Sampai dikatakan, yaitu difitnah merebut kekuasaan. Padahal mereka-mereka yang ada di jalan dakwah tidak pernah merasa sama sekali merebut kekuasaan. Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak merebut kekuasaan. Kok difitnah merebut kekuasaan? Dan yang memfitnah adalah orang-orang Yahudi. Kemudian raja tersebut marah. Raja Yunani tadi marah. Kemudian memerintahkan pasukannya
dan disertai orang-orang Yahudi mengepung rumahnya Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan terdesak. Nabi Isa alaihi salam berkata pada pengikutnya, siapakah di antara kalian yang siap wajahnya diserupakan oleh Allah, menyerupai wajahku? Dia akan menjadi orang yang paling dekat denganku di surga nanti. Kemudian pemuda yang paling muda, itu ada orang yang paling muda mengatakan, wahai Nabi Allah, saya siap diserupakan wajahku menyerupai wajahmu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam merasa kasihan karena yang siap tadi adalah orang yang paling muda, paling belia, tapi semangatnya luar biasa. Kemudian Nabi Isa berkata lagi, siapakah di antara kalian yang siap diserupakan wajahnya oleh Allah, menyerupai wajahku? Kemudian dia akan menjadi temanku yang terdekat di surga nanti. Pemuda tadi berkata, wahai Nabi Allah, aku siap apapun resikonya. Aku disalib, aku dibunuh, itu tidak peduli. Yang penting aku menjadi temanmu yang paling dekat di surga nanti. Nabi Isa alaihissalam masih merasa kasihan. Untuk ketiga kalinya beliau menawarkan, wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang siap wajahnya diserupakan oleh Allah, menyerupai wajahku? Dia akan menjadi teman dekatku, teman yang paling dekatku, dekat dengan aku di surga nanti. Pemuda tadi langsung mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya. Kemudian Nabi Isa berkata, antalah, kamulah orangnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan wajah pemuda tadi dengan wajahnya Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa tertidur dalam keadaan duduk seperti ini dan diangkat ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disalib oleh orang-orang Yahudi dan pasukan Raja Yunani tadi adalah pemuda yang wajahnya diserupakan oleh Allah dengan wajahnya Nabi Isa. Jadi yang mereka salib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Maka pada ayat ini Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 55, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Artinya apa? Menidurkanmu. Ini tafsir yang pertama. Aku menidurkanmu. Jadi dalam keadaan tidur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Yaitu Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam sampai ke langit yang kedua. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Kemudian ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat 158. Juga tentang Nabi Isa alaihissalam.
Allah Ta'ala berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam kepadanya. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat-ayat sebelumnya orang Yahudi mengatakan kami membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang Yahudi berkata, kami membunuh. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih. Kami membunuh al-Masih Isa bin Maryam yang mengaku Rasulullah. Jadi orang Yahudi mencibir Nabi Isa alaihissalam. Kami membunuh. Itu loh orang yang ngaku Rasulullah. Wes tak patah ini. Maksudnya gitu. Demikian orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan mereka berkata, orang-orang Yahudi, kami membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Itu dia Rasulullah, harus tak bunuh. Sebagai bentuk pelecehan. Jadi kadang-kadang ada orang itu mendemo seorang ustadz. Itu ustadz yang Wahabi, ustadz ajar wisan. Seperti itu. Sudah kami sisihkan. Masjidnya wis tak gembok katanya. Subhanallah. Wis tak lengserkan. Wis tak usir. Subhanallah. Bangganya mereka melakukan seperti itu terhadap para dai yang tidak salah hanya karena menyampaikan tauhid. Nabi Isa mereka cibir. Itu loh. Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, putranya Maryam, wis kita bereskan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka salib adalah pemuda yang wajahnya diserupakan oleh Allah, menyerupai wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Dan orang-orang yang berselisih tentang terbunuhnya Nabi Isa dalam keadaan ragu-ragu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya prasangka. Wa ma qataluhu yakina. Dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Kemudian ayat 158 Allah berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam menuju Allah. Itu Allah mengangkatnya ke langit yang kedua. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi Isa kok di langit kedua? Sedangkan di langit yang ketiga ada Nabi Yusuf. Langit yang keempat ada Nabi Idris. Dan Nabi Idris adalah kakeknya Nabi Nuh. Nabi Idris itu kakeknya Nabi Nuh alaihi salam. Di langit yang kelima ada Nabi Harun. Loh, kok Nabi Isa kalah? Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Yusuf ini kan bukan Rasul ulul azmi. Maka para ulama mengatakan Nabi Isa itu usianya belum sempurna. Karena ketika diangkat usianya 33 tahun. Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan turun lagi ke dunia untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh Dajjal. Dajjal yang senior dan Dajjal yang junior. Dajjal yang senior
ketika melihat Nabi Isa alaihissalam leleh seperti garam yang larut di dalam air. Dajjal yang junior ketika mencium nafasnya Nabi Isa, mereka langsung meninggal. Dan nafasnya Nabi Isa itu jarak pandangan mata. Kalau nafasnya Bang Jainuri berapa meter sampean? Sing doyan pedes. 1 meter mungkin. Enggak kambo ya 1 meter ya. Iya. Ini nafasnya manusia biasa. Nafasnya Nabi Isa alaihissalam yaitu jarak pandangan mata. Di Dajjal junior, kalau kena nafasnya Nabi Isa pergeletakan. Demikian. Artinya Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia. Turun lagi. Sampai 7 tahun. Sehingga ketika meninggal dunia nanti usianya genap 40 tahun. Dan Nabi Isa alaihissalam masih sempat haji. Sempat tawaf, wukuf di Arafah dan seterusnya. Dan Nabi Isa alaihissalam akan membunuh babi. Serta yaitu menghancurkan salib. Kenapa kok yang dibunuh babi? Supaya membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan halalnya babi ada di dalam kitab Injil. Itu dusta. Nabi Isa tidak menghalalkan babi. Bahkan Nabi Isa nanti di akhir zaman membunuh babi. Babi ngepet atau babi yang nggak ngepet semuanya dibunuh semuanya oleh Nabi Isa alaihissalam. Di babi hutan atau babi yang dipelihara dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam mengamalkan syariat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti tidak mengamalkan Injil. Tapi kalau menjadi sholat ya membaca Al-Fatihah. Seperti sholatnya umat Islam. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti turun lagi ke dunia. Jadi orang-orang Nasrani yang memperingati peringatan yaitu wafatnya, meninggalnya Nabi Isa alaihissalam itu peringatan yang yaitu tidak ada dalilnya. Dalam kitab mereka pun tidak ada sumbernya. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mensalib Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi yang mereka salib adalah pemuda yang wajahnya diserupakan oleh Allah dengan wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka pada ayat ini Allah berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam menuju Allah. Jadi demikian. Jadi para ulama mengatakan Nabi Isa di langit yang kedua karena usianya belum sempurna. Nanti kalau Nabi Isa sudah meninggal dunia, Allah mengangkat ke langit yang lebih tinggi lagi. Di langit yang mana? Wallahu ta'ala a'lam. Karena belum dikabarkan. Karena belum dikabarkan di dalam hadis. Yang jelas kedudukan Nabi Isa alaihissalam lebih mulia daripada Nabi Yusuf, daripada Nabi Idris, dan juga Nabi Harun alaihimussalam. Dari 2 ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani sifat ketinggian Allah. Mengimani sifat ketinggian Allah. Artinya Allah maha tinggi.
dengan kemuliaannya dan dengan kekuasaannya serta dengan zatnya. Artinya Allah Maha Tinggi dengan kemuliaannya, dengan kekuasaannya dan dengan zatnya. Tanpa melihat catatan yang lalu, apa artinya Allah Maha Tinggi dengan kemuliaannya tanpa melihat catatan-catatan yang lalu? Iya apa? Allah Maha Tinggi dengan kemuliaannya artinya apa? Tanpa melihat, tanpa melirik. Iya apa artinya? Masuk sak mini kayak gak ada yang bisa jawab. Apa Fadli? Allah Maha Tinggi dengan kemuliaannya. Apa artinya, Pak Suntari? Hah? Iya. Gimana? Ada yang di belakang, Bang Doni? Bang Jainuri apa? Hah? Saya menurut nyuadet terus ini. Iya, nih ilmu itu fisudur. Iya, ilmu itu di hati, bukan di catatan. Ada riwayat, wallahu alam sahih atau ndaknya, tapi wallahu alam bisa jadi sahih. Imam Ghazali ketika safar dibegal oleh orang, hartanya diambil semuanya, dikekno. Imam Ghazali orang yang dermawan, gak apa. Kemudian pembegal tadi, perampok tadi mengambil kitabnya Imam Ghazali, catatannya. Kemudian Imam Ghazali nangis, oh jadi diambil ini, aku keliling dunia mencatat itu, jangan diambil. Kemudian perampok tadi nasihati, hei Imam, ilmu itu di dada bukan di catatan. Ilmu itu di dada, al ilmu fis sudur la fis sutur. Wahai Imam, ojo nangis, ilmu itu di dada, bukan di catatan. Imam Ghazali nangis, jangan isi turun diapalno kok sampai ambil. Seperti itu. Apa sekarang mau sampai ngintip ya? Apa ndak, kayak gitu sampai ngintipnya kurang. Allah Maha Tinggi dengan kemuliaannya. Artinya Allah Maha Suci dari sifat kurang dan sifat yang tercela. Iya, itu harus dihafalkan, harus dulu kepala kita. Saya sudah menyampaikan mungkin belasan kali di sini. Kemudian yang kedua, Allah Maha Tinggi dengan kekuasaannya. Apa artinya? Allah Maha Tinggi dengan kekuasaannya. Hah? Gimana Pak Wisnu? Iya, Allah Maha Tinggi dengan kekuasaannya artinya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkannya. Artinya Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengalahkan segala sesuatu dan tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Apa artinya? Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Artinya apa? Allah bersemayam di atas arsy. Nah ini mengimani sifat ketinggian Allah itu ada 3. Adapun ahlul bid'ah hanya menetapkan 2 saja, yang pertama dan kedua. Yang ketiga, mereka tidak mengimaninya. Itu Allah di atas arsy, mereka tidak mengimaninya dan tidak menetapkannya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Dan ada yang mengatakan yaitu Allah tidak di atas,
tidak di bawah, tidak di luar alam semesta, tidak di dalam alam semesta. Ini lebih membingungkan lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan zatnya. Artinya Allah di atas ars. Kemudian faedah yang kedua dari dua ayat yang telah dibacakan. Faedah yang kedua, fihi fadlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengambil faedah ini? Nabi Isa mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, bagus. Tapi dari hadis, tapi dari ayat ini. Kalau faedah dari ayat ini, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana faedahnya? Allah memanggil wahai Isa. Dan tidak pernah di dalam Al-Quran Allah memanggil ya Muhammadu. Tetapi Allah memanggil Nabi Muhammad dengan gelarnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tapi semua nabi dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran dengan namanya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa. Ada ayat ini, ya Musa, ya Isa, ya Dawud. Ini menunjukkan keutamaan atau kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu faedah diambil dari ayat ini. Adapun dalam hadis, Nabi Isa alaihissalam mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Isa. Kalau sekiranya Nabi Isa lebih mulia, otomatis Nabi Isa turun ke dunia mengamalkan syariat Injil. Tetapi tidak demikian. Ketika turun nanti, Nabi Isa mengamalkan syariat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya. Mengimani bahwasannya Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Mengimani bahwasannya Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia. Jadi keyakinannya orang-orang Nasrani yang menyatakan Nabi Isa sudah meninggal dunia itu keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru dan juga keyakinan yang menyimpang. Tapi anehnya mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka meyakini sesembahannya meninggal dunia. Jadi orang-orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah disalib, ini adalah keyakinan yang salah. Tetapi anehnya mereka menyembah orang yang sudah disalib. Jadi keyakinan wis keliru lagi. Kelirunya berlipat-lipat, double. Yang benar Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia, tidak disalib. Plus Nabi Isa alaihissalam tidak boleh disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Rasul, utusan, bukan anak, bukan Allah. Nabi Isa alaihissalam itu hamba Allah dan Rasul utusannya, bukan anaknya Allah dan bukan Tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya,
Pelajaran berikutnya, fihi itsbatu nuzuli Isa alaihissalam di akhir zaman, mengimani turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Mengimani turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, yaitu Nabi Isa alaihissalam turun untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh salib, untuk membunuh babi, dan untuk menghancurkan salib, serta untuk mengamalkan syariat Al-Quran dan syariat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam akan dikuburkan di dunia, di muka bumi. Pada akhirnya nanti Nabi Isa alaihissalam dikuburkan. Kalau ada pertanyaan apakah Nabi Isa nanti menikah, maka jawabannya wallahu a'lam. Yang jelas beliau tinggal di dunia nanti di akhir zaman 7 tahun lagi. Dan di zaman itu adalah zaman yang paling berkah. Zaman yang paling berkah adalah zamannya Nabi Isa alaihissalam. Saking berkahnya, orang-orang itu bisa berteduh dari pohon delima. Pohon delima itu berapa sih? Segini tak? Tapi nanti di zamannya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang itu bisa berteduh dengan pohon atau buah delima. Kemudian anak-anak kecil mainnya itu main ular, main dengan binatang-binatang buas, tidak membahayakan. Anak kecil berjalan dengan harimau. Kemudian binatang buas tidak makan binatang-binatang buruan. Itu zaman yang paling berkah. Jadi semua berkah diturunkan oleh Allah. Semua berkah dari langit diturunkan semuanya oleh Allah. Semua berkah dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Kemudian Allah mengirim angin dari negeri Yaman, itu rihun tayyibah, angin yang baik, yakbitu arwahal mu'minin, yang mencabut semua nyawa orang-orang yang beriman. Jadi setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, Allah mengirim yaitu angin dari negeri Yaman yang mencabut semua nyawa orang-orang yang beriman, sehingga yang sisa di atas muka bumi hanya orang-orang kafir dan musyrik saja. Adapun orang-orang yang beriman, nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi kita mengimani turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti, yaitu menjelang datangnya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna Isa alaihi salam laisa ilahan yu'bad. Nabi Isa alaihi salam bukan sesembahan. Nabi Isa alaihi salam bukan Tuhan yang disembah, tetapi beliau adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Nabi Isa alaihi salam bukan Tuhan yang disembah, akan tetapi beliau adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Jadi demikian akidah yang lurus, akidah yang benar tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Nabi Isa alaihi salam bukan Tuhan dari selain Allah, bukan anak Allah. Dan siapa
yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, berarti dia menyekutukan Allah. Kenapa ya ikhwah? Apa alasannya kemarin? Iya. Siapa yang mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah, berarti dia menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah butuh anak. Padahal Allah itu tidak membutuhkan anak. Allah maha sempurna. Tidak membutuhkan anak dan tidak membutuhkan apa? Istri dan semuanya. Tidak membutuhkan bapak, tidak membutuhkan kakek, tidak membutuhkan mbah buyut. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Demikian. Kemudian ayat berikutnya, surat Fatir ayat 10. Ayat yang sangat agung. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Ilaihi, hanya kepada Allah. Yas'adul kalimut tayyib, kalimat yang baik itu naik. Kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat zikir. Wal amalu salihu yarfa'u, dan amal yang salih yarfa'u, diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Ayat yang mengajarkan kita supaya amal kita itu perbaikilah niatnya, perbaikilah kualitasnya, agar amal kita itu naik, diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang diterima oleh Allah itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal yang tidak diterima, amal yang gentayangan di muka bumi, tidak diangkat. Jadi amal yang tidak diterima oleh Allah hanya di bumi saja. Terkenal ya terkenal di bumi saja, tidak terkenal di langit. Karena pintu langit tidak terbuka. Adapun amal soleh, ataupun amal soleh, kalimat thayyib, zikir, membaca Al-Quran, berdakwah seperti ini adalah ucapan yang baik. Apabila ikhlas karena Allah, itu naik ke langit. Kemudian pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Malaikat senang, ini amalnya fulan. Naik. Setiap hari, setiap saat. Amal malam naik sebelum siang hari. Amal yang dikerjakan di siang hari naik sebelum datangnya malam hari. Naik terus. Naik sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sekarang pertanyaan lagi, apa yang dimaksud Sidratul Muntaha? Ya, Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7, bukan langit ke-7. Apa artinya Sidratul Muntaha? Pohon apa? Pohon bidara. Tapi bentuknya sangat indah. Pohon bidara. Pohon bidara, pohon puncak, yaitu alam semesta ini. Namanya Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha ada Arsy. Dan Allah di atas Arsy. Amal seseorang itu naik sampai Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha dicabut, diambil menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indahnya amal soleh. Tidak gentayangan di muka bumi. Apa artinya dakwah capek-capek? Apa artinya beramal lelah
hanya gentayangan di muka bumi. Pintu langit tidak terbuka. Na'udzubillah. Jadi karena amal itu ikhlas karena Allah, kemudian sesuai sunnah. Ketika dikerjakan, naik menuju Allah. Langit ini terbuka, pintu langit terbuka. Jadi langit itu setiap hari tahu, oh ini amal fulan melewati. Ada namanya, ini amalnya fulan bin fulan. Langit pertama, langit kedua, para malaikat yang ada di langit. Maka di hari kematiannya, orang yang beriman, langit itu menangis. Di hari kematian orang yang beriman, langit itu menangis, bumi menangis. Bumi yang dipijak dengan amal soleh itu senang, bumi itu senang. Apabila kita mengisinya dengan tauhid, dengan sunnah, ikhlas karena Allah, sesuai sunnah Rasulullah SAW, bumi itu senang. Ketika fulan tadi meninggal dunia, bumi sedih karena fulan tidak lagi beramal di atas bumi. Langit pun sedih. Langit menangis karena amal seseorang tadi kok tidak ada lagi, nggak datang. Langit merindukan. Langit merindukan. Adapun orang-orang kafir kalau meninggal dunia, Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu." Langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka. Langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka. Kenapa? Karena amalnya tidak naik ke langit. Jadi amal yang tidak naik ke langit di hari kematian seseorang, langit tidak menangisi. Maka sungguh terhina orang yang di hari meninggal dunianya tidak ditangisi langit. Kenapa? Berarti amalnya tidak ada yang naik apa? Ke langit. Ini perlu direnungkan ya ikhwah. Bukan hanya diketahui saja. Amal yang kita kerjakan, apakah diangkat ke langit? Ataukah hanya gentayangan di bumi saja? Ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita minta kepada Allah. Maka yang penting dari amal itu diterima. Kalau amal itu diterima itu, yarfa'u, Allah mengangkatnya ke langit. Diangkat oleh Allah, diterima, melewati langit, melewati malaikat-malaikat. Ini amal fulan, ini amal fulan. Dan Allah mencintainya. Apabila Allah mencintainya, Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Cintailah fulan, wahai Jibril." Maka Jibril mencintai fulan. Kemudian Jibril berkata kepada semua malaikat, "Wahai para malaikat, Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan." Kemudian Jibril meletakkan summa wudi alahul qabul. Kemudian orang tadi diletakkan al-qabul, diterima di muka bumi. Artinya dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Walaupun dibenci orang-orang kafir dan ahlul bid'ah. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Itu Allah Ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u." Kepada Allah kalimat yang baik itu naik menuju Allah. Wal amalu salihu yarfa'u, dan amal salih Allah akan mengangkatnya. Allah mengangkat, Allah menerimanya, Allah akan mengangkatnya. Yang dimaksud adalah amal salih adalah makana lillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu amal yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini, surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat 10. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u." Kepada Allah naiklah ucapan yang baik dan amal salih diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Fatir ayat 10. Terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil
Yang pertama, mengimani sifat ketinggian Allah. Mengimani sifat ketinggian Allah. Kemudian faedah yang kedua, pelajaran yang kedua, memperhatikan syarat diterimanya amal. Memperhatikan syarat diterimanya amal. Jadi hendaklah kita setiap hari memperhatikan masalah ini, yaitu memperhatikan syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima amal kecuali apabila dikerjakan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah. Syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi khauful mu'min alla yuqbala amaluhum. Orang yang beriman takut amalnya tidak diterima Allah. Orang yang beriman takut amalnya tidak diterima Allah. Orang yang beriman demikian. Orang yang beriman itu menggabungkan antara harapan dan rasa takut. Berharap amalnya diterima oleh Allah, dan takut amalnya tidak diterima Allah. Sebelum beramal, berharap amalnya diterima oleh Allah, maka dia semangat beramal. Setelah beramal, takut amalnya tidak diterima oleh Allah, maka janganlah membanggakan amal. Jadi kalau sebelum beramal, berharaplah amal itu diterima oleh Allah sebelum beramal, supaya kita semangat beramal. Saya akan beramal, saya berharap amal saya diterima oleh Allah. Kemudian kalau selesai beramal, takutlah jangan-jangan amal kita tidak diterima oleh Allah, bukan malah dibanggakan. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka miliki, kemudian mereka takut, hati mereka takut kepada Allah, karena mereka akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini, bertanya, ya Rasulullah, mereka yang melakukan sesuatu kemudian takut, apakah mereka adalah orang yang berzina, kemudian minum minuman khamr dan mencuri, kemudian mereka takut dan bertobat kepada Allah? Ya Rasulullah,
Apakah yang dimaksud ayat ini? Yaitu orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum minuman keras, kemudian takut kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Nabi SAW menjawab, la ya ibnata Siddiq, tidak itu yang dimaksud ayat ini. Humul ladina yasumun, yang dimaksud ayat ini adalah orang yang berpuasa, wa yusallun, dan orang yang sholat, wa yatasaddaqun, dan orang yang bersedekah, wa yakhafuna alla yuqbala minhum, mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Mereka berdakwah, mereka mengadakan majelis taklim, takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Itu orang yang beriman. Bukan setelah amal kemudian dibanggakan, wah amal saya ini banyak, amal saya seperti ini, dibanggakan, ujub dan seterusnya. Naudzubillah. Jadi orang yang beriman itu setelah beramal takut. Karena apa? Amal yang diterima oleh Allah itu kan naik ke langit. Dan kita kan tidak tahu amal kita naik atau tidak. Kita tidak tahu. Maka ada seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar berkata, sekiranya aku tahu sujud satu yang aku kerjakan diterima oleh Allah, la tamannaitul maut, aku akan berharap kematian. Sekiranya ada sujud satu tok yang diterima oleh Allah, aku berharap mati. Karena aku akan menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu semakin bertambah amalnya, semakin takut. Semakin berdakwah, semakin menuntut ilmu, semakin menyampaikan kebenaran, semakin takut. Semakin menjadi, yaitu admin pengajian, semakin takut, semakin tawadhu. Bukan seperti yang di luar-luar sana. Kalau sudah menjadi admin pengajian, kalau dekat dengan ustadznya, tambah melitinya luar biasa. Sudah ustadznya sudah bisa diajak selfie. Sudah merasa dekat dengan ustadznya, merasa sudah ngapling swarga. Nah ini dari mana? Ini ilmu yang tidak bermanfaat itu. Orang itu semakin dekat dengan ustadznya, dengan gurunya, semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah. Itu kalau dekatnya itu karena Allah. Kalau dekatnya karena pamrih, ya semakin dekat dengan ustadznya, semakin meliti. Semakin luar biasa. Oh, kenal sopo sih? Kono kenal sopo? Kenal Ustadz Jamil tuh melitinya luar biasa. Belum Ustadz yang level internasional ini. Level kampung wis melitinya luar biasa. Kenalanmu tuh Ustadz sopo? Sopo sing kenal awakmu itu? Gak kenal Ustadz belas aja, maya luar biasa. Naudzubillah. Jadi orang itu demikian. Maka lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Ini contoh subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, murid kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa? Abu Bakar ini menghabiskan hartanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar ini memberikan putri kesayangannya dinikahkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi. Ini kalau orang jadi Abu Bakar itu kayak apa? Mungkin gak disopo mungkin. Jadi ada orang menikah lagi, mertuanya gak gelem nyoba ini. Mertua nih melok-melok. Ini bukan curhat ya, saya tidak seperti itu, alhamdulillah. Iya, tadi ini soal mertua saya alhamdulillah baik-baik saja. Ini contoh saja. Abu Bakar ini membelanjakan hartanya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya dinikah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi. Sampai belasan kali. Abu Bakar As-Siddiq tambah semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah semakin tawadhu. Pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar 2 rakaat. Sholat asar 2 rakaat. Salam. Abu Bakar tidak berani menegur. Malah sahabat yang lain yang menegur, ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat.
Disebutkan dalam hadis, Abu Bakar ada, Umar ada. Fahaba an yukallima, keduanya takut. Padahal semakin dekat, orang itu kalau semakin dekat itu biasanya kan tidak semakin segan ya. Semakin dekat tidak semakin segan. Itu orang yang tidak paham. Nabi Abu Bakar semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin tawadhu, semakin segan, semakin cinta. Seperti itu. Karena Abu Bakar faham tentang ilmu, ilmunya bermanfaat, maka Allah menjaminnya surga. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya semua sahabatku sudah saya balas kebaikannya, kecuali Abu Bakar. Aku tidak bisa membalasnya. Saya berharap Allah membalas kebaikannya. Semua sahabatku sudah aku balas kebaikannya. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Aku berharap Allah lah yang membalas kebaikannya. Kembali kepada hadis tadi, pembahasan al-mu'min. Orang yang beriman itu takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi demikian. Jadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang mubalik semakin semangat berdakwah, semakin takut. Bukan orang ahlul bid'ah, semakin semangat berdakwah, semakin luar biasa. Congkaknya semakin itu seakan-akan tidak takut kepada Allah, mengatakan ini tidak takut. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku bersama orang-orang munafik? Ini Umar yang sudah dijamin surga. Masih penasaran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Umar bertanya, ya Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku bersama orang-orang munafik? Saking takutnya Umar bin Khattab. Hudzaifah mengatakan, tidak wahai Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namamu bersama orang-orang munafik. Tapi aku tidak akan menyebutkan lagi. Tidak mau menjawab lagi selainmu. Aku tidak mau menjawab. Demikian. Kenapa? Karena amal seorang itu diangkat menuju Allah. Kalau tidak diterima hanya getayangan. Langit tidak membuka pintunya. Langit tidak membuka. Karena amalnya tidak terima. Mental. Ini yang harus kita pikirkan. Maka setiap selesai sholat subuh, Rasulullah SAW meminta ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah. Yang terakhir apa? Wa amalan mutaqabbala. Minta amal yang diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalku. Maka Masjidil Haram adalah masjid yang paling makmur. Karena setelah dibangun Nabi Ibrahim bertaubat. Bukan malah selfie atau bukan malah pasang status masjidnya wis dadi. Tidak seperti itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencontohkan takut kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian pelajaran berikutnya, orang yang beriman menggabungkan antara sungguh-sungguh beramal dan takut tidak diterima. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang beriman menggabungkan antara sungguh-sungguh beramal dan takut tidak diterima. Adapun orang-orang munafik menggabungkan antara merasa
antara malas beramal dan merasa aman. Adapun orang-orang munafik menggabungkan antara malas beramal dan merasa aman. Jadi demikian. Jadi orang yang beriman itu takut kepada Allah, tapi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh semangat beramal, tapi takut kepada Allah. Mereka menggabungkan antara sungguh-sungguh dan rasa takut. Itu orang yang beriman. Adapun orang munafik, mereka menggabungkan antara apa tadi? Malas beramal dan apa? Dan merasa aman. Mualas beramal tapi merasa sudah dijamin surga. Merasa sudah ikhlas. Merasa sudah diterima amalnya oleh Allah. Itu orang munafik. Na'udzubillah. Orang munafik adalah orang yang malas beramal, tapi merasa aman, merasa sudah dijamin surga, merasa sudah bagus amalnya, tidak berusaha memperbaiki. Orang beriman itu takut, maka dia orang yang beriman selalu memperbaiki niatnya, selalu memperbaiki amalnya, selalu semangat menuntut ilmu agar imannya diperbaiki oleh Allah, agar amalnya diperbaiki oleh Allah. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu semenjak dilahirkan sampai apa? Sampai meninggal dunia. Supaya apa? Supaya orang itu semangat amal, tidak malas-malasan beramal. Sehingga imannya perlu dicas, ilmunya perlu ditambahi, perlu diperbarui. Terus seperti itu. Niatnya diperbaiki lagi, dikoreksi lagi, diintrospeksi lagi. Supaya apa? Supaya semangat beramal dan juga takut kepada Allah. Adapun orang-orang munafik, naudzubillah, mereka malas beramal. Kalau sholat masbuk terus. Kalau tidak masbuk ya ketinggalan, ketiduran. Mau matahari terbit baru bangun. Kalau sholat maghrib, ketika matahari hampir apa? Terbenam baru sholat. Ini ciri orang munafik. Itu pun merasa sudah dijamin surga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum.